Jadi secara mudah dalam jalanan yang dapat saya lihat adalah nilai kepatuhan dan figur kepemimpinan. Namun sebelum dilanjut, Bapak Ibu, tak ada salahnya mampir dulu di channel ini, lihat-lihat dengan mengetik di taskbar rupa-rupa trik. Nah, ini sudah ada, klik. Tapi untuk melihat keseluruhan, kita klik video. Nah, ini yang atas ini yang baru, yaitu ada 4 video pada kegiatan program guru penggerak di Kabupaten Nganjuk ini. Semua itu saya kelompokkan dalam playlist. Silahkan Bapak Ibu lihat bila ada yang sesuai. Nah, yang ini saja. Data online sudah ada 13 video. Banyak Bapak Ibu, terutama semenjak pandemi COVID. Diklat yang pernah saya ikuti saya dokumentasikan di sini. Nah, misalnya kita ingin melihat kegiatan ini, yaitu playlistnya guru penggerak, kita klik seperti ini. Nanti ada 4 video yang ada di dalamnya. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah berkenan mampir. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengerjaan refleksi mingguan, yaitu pada minggu kedua pelaksanaan program guru penggerak angkatan keempat tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kardianto, kelas 55 Nganjuk. Lembaga saya di SDN 2 Warujayeng. Kemudian yang terhormat pendamping Ibu Ari Ika Kusumayanti, dan yang terhormat Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Tutik Sabtiningsih. Sengaja pada jurnal refleksi minggu kedua ini saya melaporkan dalam format model 4 pelaporan refleksi mingguan. Yang kemarin minggu pertama sudah menggunakan model 1. Ini saya mencoba menggunakan model kedua. Mudah-mudahan apa yang saya maksud sesuai dengan tujuan dari pembelajaran selama seminggu ini. Baik, yang pertama kegiatan kami mulai masuk pada ruang kolaborasi presentasi. Dalam satu kelas kita bertemu di ruangan ini dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Dalam kelompok ini ada 3 kelompok. Pada ruang kolaborasi masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya, yang lain menanggapi, kemudian dari tim penyaji menyampaikan umpan balik atau memberikan umpan baliknya. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar, tertib, karena diantara kami dalam satu kelas telah memegang teguh komitmen bersama, yaitu saling menghormati dan tepat waktu. Berikutnya
pelaksanaan refleksi terbimbing asinkron. Dalam pelaksanaan asinkron ini saya merefleksikan tentang pemikiran KHD berdasarkan apa yang saya pahami secara singkat. Visi dan misi pendidikan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia saat ini didasari pada Permendikbud nomor 22 tahun 2020 yang intinya dalam pendidikan kita diharapkan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud memiliki 6 karakter seperti di gambar ini: gotong royong, yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya, akan dapat terwujud dengan cara menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada peserta didik sejak dini dengan menggali nilai-nilai budaya lokal yang telah kita miliki. Misalnya budaya unggah-ungguh ini diterapkan di sekolah. Anak-anak biar lebih memahami bila berjalan di depan orang tua, di depan guru yang sedang duduk, maka harus sedikit membungkukkan badan. Ini termasuk perwujudan dari sopan santun. Kalau dalam berperilaku istilahnya sopan, kalau dalam berbicara istilahnya santun. Budaya seperti ini nampaknya lama-kelamaan mungkin hilang kalau tidak kita kembalikan lagi ke budaya asli nenek moyang kita dulu, yaitu suatu masyarakat yang penuh unggah-ungguh, penuh sopan santun. Nah, ini juga menghormati Bapak Ibu guru dengan memberikan sekuntum bunga saat Hari Guru. Ini contoh perwujudan menghormati pada orang yang lebih tua dengan sopan santun. Selengkapnya nanti ada bagian tersendiri yang lebih detail tentang apa itu unggah-ungguh, bagaimana penerapannya dan dampaknya, dan seterusnya. Yang kedua, budaya yang ada di masyarakat kami Nganjuk terutama, yaitu yang sangat populer, yaitu dengan kesenian jaranan. Ini pun bisa kita gali nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Nilai-nilainya apa? Di antaranya bahwa dalam kelompok kesenian jaranan ini merupakan simbol seorang anak yang patuh pada orang tuanya atau bopo. Bopo itu dalam istilah jaranan pemimpinnya bopo atau bapak. Di dalam bahasa Indonesia bopo itu sama dengan bapak. Ya, dalam kegiatan ini seluruh tim kesenian ini patuh dan tunduk kepada bopo. Apapun yang diperintahkan boponya akan dilaksanakan. Nilai positifnya apa? Nilai positifnya yaitu bahwa itu simbol atau contoh kepatuhan seorang anak kepada orang tua, seorang anak kepada gurunya, seorang anak kepada nasihat-nasihat leluhurnya, dan seterusnya. Makna positif yang kedua, dalam jaranan tersimpan figur seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin mampu mengendalikan timnya dengan maksimal. Jadi secara mudah dalam jaranan yang dapat saya lihat adalah nilai kepatuhan dan figur kepemimpinan. Figur kepemimpinan untuk boponya dan figur kepatuhan ada pada pemain-pemainnya. Atau berikutnya, budaya yang terkenal di Nganjuk ini tari Salepok. Nah, di dalam
tari Salepuk juga tersimpan nilai-nilai kemasyarakatan, diantaranya persahabatan dengan muda-mudi yang harmonis dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budi pekerti. Dalam gerak Salepuk dilambangkan gerakan yang lincah, harmonis, penuh keceriaan, dan ini bisa diajarkan di sekolah dengan kegiatan ekstra kurikuler. Untuk seni, ternyata di sekolah kami antusias sekali anak-anak. Sebelum terkena pandemi, anak-anak bersemangat untuk latihan tari, baik tari nuansa tradisional maupun tari modern. Nah, tugas kita seorang guru harus mampu menggali nilai-nilai yang ada pada budaya yang kita miliki agar anak-anak lebih memahami filosofi yang ada di dalamnya. Akhirnya dia mencintai budayanya sendiri yang kenyataannya di dalamnya tersimpan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Berikutnya yaitu yang terkenal dari Nganjuk, tari Mongde. Mongde dari kisah berdirinya grup Mongde ini menggambarkan gerak perjuangan karena terbentuk dari sisa-sisa prajurit Pangeran Diponegoro. Setelah beliaunya ditangkap, akhirnya prajuritnya menyembunyikan diri dari kejaran Belanda dan terbentuklah grup Mongde ini untuk mencari teman-temannya yang tersebar di sekitar Nganjuk dan sekitarnya. Tari ini pun sungguh merupakan wujud pengamalan dari profil Pancasila, di mana kita diajarkan untuk lebih mencintai tanah air, lebih memiliki sifat perjuangan dan kejuangan untuk mengisi kemerdekaan ini. Karena leluhurnya seperti Pangeran Diponegoro telah ditangkap Belanda waktu itu. Setelah melalui perjuangan yang panjang, beliau berusaha mengusir Belanda dari Indonesia. Di samping kita mengajarkan tarinya, kita pun harus memberikan referensi pada anak-anak agar lebih memahami bahwa ini nilai perjuangannya begini, ini sejarahnya begini. Akhirnya anak-anak paham dan mencintai budayanya sendiri. Karena dalam budaya itu bersumber dari budi pekerti. Budi dan daya menumbuhkan budi pekerti. Dari budi pekerti tumbuhlah kebudayaan. Jadi dalam kebudayaan tersimpan nilai-nilai budi pekerti. Berikutnya pada demonstrasi kontekstual. Pada pembelajaran ini kami para CGP diharapkan merefleksikan apa yang ada dalam diri masing-masing, filosofi pemikiran KHD dalam karya. Jadi ini ajang kreasi bagi kami peserta CGP. Dalam refleksi ini, karena waktu yang singkat dengan segala daya dan upaya, saya coba menciptakan puisi dengan judul Sang Maha Guru di LMS 1.1.A.7 dan diwajibkan untuk memasukkan link di LMS tersebut. Karena waktu yang serba cepat, ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya, karena tanpa latihan sedikit pun begitu puisi jadi langsung direkam. Karena apa, nanti besok sudah ganti lagi tugas dan tugas yang lain masih banyak. Selengkapnya
di video lain nanti akan saya kupas lebih detail. Ini gambarnya puisi, kemudian saya iringi sendiri, spontanitas karena memburu waktu yang akhir bulan, tugas-tugas lain juga banyak. Yang terakhir dari kegiatan di minggu ini yaitu elaborasi pemahaman melalui konferen. Pada kegiatan ini ada 2 sesi. Yang pertama yaitu dari kementerian dan yang keduanya dari jenjang pendidikan masing-masing. Dari konferensi yang pertama, Vikon yang pertama ini memberikan pemantapan terhadap konsep filosofi pemikiran KHD yang selama ini kita pelajari, dan narasumbernya beliau merupakan pelaku sejarah dalam pengelolaan taman siswa, sehingga lebih mantap saat memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman CGP yang mewakili kami mendapatkan jawaban dengan memuaskan. Berikutnya selesai Vikon yang pertama masuk pada Vikon yang kedua. Ini sudah masuk pada jenjang masing-masing. Yang SD masuk pada jenjang SD. Pada Vikon yang kedua ini elaborasi, langsung ditunjukkan pengelolaan kurikulum oleh narasumber dalam rangka menciptakan profil pelajar Pancasila. Menurut narasumber, kurikulum sama dengan anak. Maksudnya kurikulum dibuat untuk kepentingan anak didik, yang dilambangkan dengan pohon beringin yang rimbun penuh keteduhan dan pengayoman, yang keseluruhan bagiannya universal untuk saling belajar. Demikian antara batang, akar, dan daun dalam kesatuannya refleksi minggu kedua dari saya CGP 4 Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon maaf atas segala kesalahan. Silahkan memberi kritik masukan pada link di bawah video ini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.